teman-teman penikmat horor yang setiap harinya selalu menunggu cerita-cerita horor, khususnya di channel horor spesial horor. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah thread horor dari akun Twitter emak @desiprayogo1 berjudul GPS, tentang perjalanan horor naik mobil yang berakhir seram gara-gara Google Map. Kalian sudah tidak sabar mendengarnya? Langsung saja, selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Sekitar akhir bulan November tahun kemarin, tepatnya di tahun 2020, aku, suami, anak-anakku, adikku, dan mamaku memutuskan untuk sowan atau berkunjung ke rumah salah satu saudara nenek dari almarhum bapakku yang ada di Pare, Kediri, Jawa Timur. Kita berenam pergi dari Surabaya pagi hari sekitar pukul 6 dengan menggunakan mobil. Sebelum berangkat, suamiku sudah mengecek semuanya, entah itu dari segi mesin ataupun bensin, semuanya dipastikan aman, tidak ada kendala. Berangkatlah kita ke Pare. Waktu itu kita memakai Google Map, tapi dari Mojokerto, karena juga sempat mampir sebentar di rumah saudara yang ada di Mojokerto. Dari Mojokerto ke Pare cukup memakan waktu, tapi alhamdulillah aman-aman saja. Kita melalui trek perjalanan yang sewajarnya, sama sekali tidak ada yang aneh. Jadi waktu itu Google Map-nya aman terkendali. Sampailah kita di Pare sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita makan-makan bareng, bercanda-canda bareng, dan bahkan sempat foto-foto di sawah dengan saudara-saudara yang ada di sana. Jadi rumahnya saudaraku ini masih tergolong asri, karena sawah-sawah itu masih terpampang jelas di mana-mana. Tapi juga bukan area yang terpencil, dan rumah saudaraku ini jaraknya tidak terlalu jauh kalau mau ke Gumul. Kalian tahu Gumul kan? Suatu tempat seperti alun-alun, tapi ada bangunan yang arsitekturnya bukan hampir lagi, tapi mirip seperti bangunan Arc de Triomphe di Paris. Mungkin perbedaannya dari segi warna, dan itu pun cuma beda sedikit. Setelah kita rasa pertemuannya selesai dengan keluarga sekitar pukul 4 sore, kita putuskan untuk pamit pulang. Karena rumah saudara tidak terlalu jauh dari Gumul, aku bilang ke suami untuk mampir sebentar ke sana. Dan berangkatlah kita ke Gumul sekitar pukul 4:04. Berhubung kita tidak tahu harus melewati rute mana, seperti biasa, andalan kita adalah Google Map. Suami bilang, "Buka Google Map, Bun. Aku tidak tahu jalannya." Akhirnya aku membuka Google Map. Masih aman-aman saja. Semua terkendali, aman sentosa. Kurang lebih perjalanan 30 menitan dari rumah saudara ke Gumul. Kita sampai di Gumul dengan selamat. Belum ada situasi yang membagongkan. Akan tetapi Gumulnya ternyata ditutup sementara karena COVID-19. Dengan berat hati ya sudah, kita putuskan untuk balik ke Surabaya saja langsung, dan lagi-lagi kami membuka Google Map. Tapi anehnya saat kita melihat rute, si Google Map ini bukannya menyuruh kita putar balik untuk melewati rute arah datang, malah ke arah yang lain. Pikiranku dan suami yang sok tahu, ya sudahlah, ikutin saja, barangkali memang itu rute paling dekat. Dan mamaku juga mengiyakan. Dari sinilah petualangan kita dimulai. Awal perjalanan sampai 20 menitan, sebelumnya masih wajar-wajar saja. Sampai sekitar sudah setengah jam kita menyusuri jalan, kita dilewatkan di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Semakin maju, kita ketemu dengan sawah-sawah. Bagi kita yang orang kota, melihat pemandangan desa itu sangat amazing. Selain menyegarkan otak, juga bisa menghealing perasaan kacau akibat deadline pekerjaan.
benar-benar situasi yang bikin rindu. Tapi tidak dengan jalur seperti itu. Awal-awalnya masih terkesan normal-normal saja. Meski tidak sesekali, mata warga-warga sekitar memandangi laju mobil kita. Terkadang kita juga membuka kaca untuk bilang, "Permisi ya Pak, Bu," agar sopan dengan warga sekitar yang sama sekali kita tidak saling kenal. Mungkin karena plat mobilku L, sedangkan saat itu situasinya sedang COVID. Jadi kebanyakan warga masih takut dengan beredarnya berita tentang virus tersebut. Kita juga memaklumi hal itu. Tapi mau gimana lagi? Kita bisa sampai ke sini juga gara-gara si Google Map dan bukan kemauan kita. Kita saat itu masih optimis dan berpikir positif, mungkin sebentar lagi akan ketemu jalan besar. Karena kalau dilihat di layar monitor HP-ku ada seperti jalan besar yang jaraknya kurang lebih 5 menit ke depan. Lagi-lagi itu bukan jalan raya besar, melainkan jalan raya kampung. Kata suami, "Nggak apa-apalah, masih mending daripada harus lewat sawah-sawah lagi." Kita pun melanjutkan perjalanan dan masih juga belum ketemu jalan raya besar. Soalnya di map belum ada jalur yang warnanya kuning, jadi jalanannya masih putih biasa. Kita masih terus melaju di jalan raya kampung tersebut dan tidak terasa sudah terdengar azan maghrib berkumandang. Suami memutuskan berhenti untuk minum karena masih azan juga. Tidak baik kalau melanjutkan perjalanan, apalagi kita melewati rute yang aneh. Siapa tahu setelah azan kita diberi kemudahan sama Allah, makanya kita berhenti untuk istirahat sejenak. Sedangkan anak-anakku sudah pada rewel. Mungkin mereka capek, sedangkan adikku mabuk. Bertambah sudah nikmat perjalanan kita saat itu. Mana di tempat kita berhenti itu sama sekali tidak ada warung ataupun orang jualan makanan. Jadi hanya rumah-rumah warga sekitar. Dan itu pun jaraknya berjauhan lalu dipisahkan oleh tegalan. Semakin lama langit senja berganti menjadi biru tua kemerahan. Tandanya sebentar lagi akan gelap. Aku bilang pada suami, "Yah, bismillah, lanjut jalan saja ya." Suamiku hanya mengangguk, dan kita pun melanjutkan perjalanan. Penderitaan sesungguhnya akan dimulai. Kita terus jalan ke depan sambil melihat Google Map, tapi ternyata kita malah melewati area persawahan yang benar-benar sempit. Lebih parah dari sawah-sawah yang sebelumnya. Karena jalanan sebelumnya masih lebar, muat untuk 2 mobil dengan jalur berbeda. Tapi yang ini benar-benar sempit, bukan main. Untuk jalan 1 mobil saja harus benar-benar butuh fokus. Kalau tidak fokus, mungkin bisa langsung oleng. Sedangkan kanan kiri tidak kelihatan jelas itu apa. Benar-benar kanan kiri cuma sawah, tidak ada rumah warga sama sekali. Sumpah, tidak habis pikir dengan Google Map. Bagaimana bisa jalanan seperti ini dijadikan jalan alternatif untuk mobil? Kalau motor sih tidak apa-apa. Lah ini kita sudah memilih untuk jalur mobil. Bahkan sampai jengkelnya aku akhirnya set jalan menuju tol. Ternyata kalau mau ke tol harus putar balik lagi. Suamiku sudah mulai jengkel dan bilang, "Sudahlah Bun, kita lewat jalur yang tadi saja. Tidak mungkin kita putar balik dengan medan yang seperti ini. Yang ada kita malah nyungsur ke sawah." Ya sudah, aku ikuti kata suami, kembali ke jalur awal, dan kalian tahu apa? Padahal jelas dari posisi kita sebelumnya itu kalau melihat ke depan jalanannya seperti tidak berujung. Jadi dari sawah-sawah itu rasanya masih jauh sekali kalau keluar ke jalan utama. Tapi di sisi lain, untuk putar balik itu tidak mungkin, karena jalanannya sempit sekali. Rasanya untuk dilalui 2 mobil berlawan arah tidak bisa. Jadi kesimpulannya mungkin jalan itu hanya 1 arah atau memang jalur tersebut tidak direkomendasikan untuk dilalui. Tapi anehnya Google Map malah menganjurkan lewat situ. Dalam hati aku sudah ketar-ketir. Tidak ada henti-hentinya aku berzikir dalam hati sambil menyalakan murotal di HP. Benar-benar merasa lemas, pasrah, dan bingung mau ngapain.
Selepas melewati area persawahan yang sempit itu, kalian tahu kita melewati apa? Aku tidak bilang itu hutan, karena bentukannya justru mirip tegalan, tapi ditumbuhi pohon-pohon yang tinggi dan rimbun sekali. Dari sawah sempit sampai tegalan atau hutan ini sama sekali tidak ada PJU. Jadi untuk cahaya itu benar-benar mengandalkan lampu mobil. Kalian tahu nama jalan ini di Google Map apa? Ang Naon Road. Benar-benar tulisan itu yang kita lihat dari aplikasi Google Map. Sudah benar-benar lemas kita. Mana anakku yang paling kecil ini bisa dibilang cukup peka. Mungkin karena umurnya masih 5 tahun jadi dia bisa melihat apa yang tidak kita lihat. Tapi entahlah, aku sama sekali tidak paham. Karena sejak kita masuk area itu, anakku ini selalu melihat ke atas mobil. Jadi mobilku ini atasnya kaca yang bisa dibuka dan bisa melihat pemandangan langit. Sedangkan untuk samping-sampingnya memang sengaja ditutup gorden oleh mamaku. Mamaku yang ngeh dari awal langsung bilang ke aku, "Si, ambilin air buat Rere." Terus aku jawab, "Minta Adel," nama adikku. "Airnya di belakang, Mah." Setelah dikasih airnya sama adikku, mamaku langsung mengusapi wajah anakku dan bilang, "Rere lihat HP saja ya, ini HP-nya Rere." Sambil geleng-geleng melihatku. Aku tahu, mamaku pasti jengkel dengan aku kalau melihat anakku sudah seperti itu. Karena mamaku tahu anakku pasti sedang melihat sesuatu yang aneh-aneh. Takutnya nanti dia demam atau gimana. Soalnya anakku memang begitu. Tapi ya mau gimana lagi. Kita juga tidak mau sampai nyasar-nyasar seperti ini. Jadi aku terangin dulu posisi duduk kita. Aku dan suami di depan, mama dan Rere anak keduaku di tengah. Lalu di bagian belakang ada Adel adikku dan Abel anak pertamaku. Terus mamaku bilang ke suami, "Sigit, ini gimana? Masa dari tadi jalanannya makin kesini makin gak jelas. Kasihan anak-anak sudah pada capek." Suamiku cuma menjawab, "Iya mah, aku juga tidak tahu kenapa bisa sampai di sini. Sabar ya mah, aku usahakan cepat keluar dari sini." "Iya," jawab mamaku dan dibalas anggukan dari suami. Aku yang paham suamiku juga lagi bingung, coba menenangkan dia dengan bilang, "Insya Allah segera keluar kok ya, semangat ya." Melihat suami yang akhirnya tersenyum, rasanya sedikit lega hatiku. Suamiku ini jatuhnya supir dan bertanggung jawab atas semua yang ada di mobil. Kalau supirnya uring-uringan atau bingung sendiri, malah tambah tidak karu-karuan. Apalagi kita sedang berada di lingkungan seperti ini dan ditambah situasi yang sudah mulai gelap. Jalanan juga sudah mulai tidak terlihat jelas. Cahaya bulan juga cuma samar-samar menerangi jalanan saat itu. Benar-benar situasi yang simalakama buat kita. Aku lihat ke belakang. Ternyata Adel, Abel, dan Rere sudah mulai tidur. Mama sedang menonton YouTube. Lalu tiba-tiba kita kehilangan sinyal. Layar monitor di mobil tiba-tiba gresek-gresek lalu mati-mati sendiri. Mama yang lihat YouTube tiba-tiba bertanya, "Si, mobilnya kenapa? Nggak apa-apa?" Ya, aku jawab nggak apa-apa. Karena memang nggak apa-apa, toh masih dalam kondisi jalan. Terus suamiku menyuruhku untuk mengecek Google Map untuk kira-kira kita butuh waktu berapa lama lagi biar bisa keluar dari tempat ini. Pas aku lihat HP-ku, tumben-tumbenan sinyal HP-ku Bayangkan bagaimana jengkelnya 3 HP semuanya HP suami dan mama juga sama-sama Aku lihat HP anak-anakku sama, terus aku bangunin Adel, HP-nya juga sama. Di situ barulah aku menangis. Benar-benar yang menangis super kencang, karena aku merasa ini sudah benar-benar di luar nalar. Anak-anakku juga ikutan menangis tapi ditenangkan oleh mama dan Adel. Terus mama bilang, "Desi nggak boleh nangis, kita harus semangat. Kasihan anak-anakmu mbak. Sekarang ayo kita berdoa bersama. Sigit, berhentikan mobil sebentar nak."
Di tengah hutan dengan pohon-pohonan yang rimbun dan lebat ditambah suara-suara burung hantu. Di situ kita berdoa bersama. Benar-benar kita berdoa dengan khusyuk dan tidak lama setelah kita berdoa semuanya kembali normal. Sinyal muncul meski hanya strip 3. Layar monitor mobil juga connect kembali. Dan anak-anakku juga melanjutkan tidurnya lagi. Apa perjalanan mistisnya sudah selesai? Belum. Jam sudah menunjukkan pukul 6:30, tapi kita masih berada di situasi yang tidak tahu ngomongnya bagaimana, karena bingung juga. Dengan beribu harapan dan doa di dalam hati berharap kita akan segera keluar dari tempat ini. Padahal Google Map sudah bilang berkali-kali, 30 menit lagi akan melewati jalan utama. Tapi saat pas di titik ternyata di luar ekspektasi. Itu bukan jalan utama yang kita pikirkan, melainkan mungkin jalan utama dari hutan itu. Justru semakin jauh kita mengikuti arah Google Map, kita semakin melewati jalur yang semakin lama semakin sempit. Sampai akhirnya setelah kita lurus melewati sebuah persimpangan jalan yang kalau belok kiri itu tidak mungkin karena mobil tidak bisa masuk juga. Mobil kita mogok, benar-benar mogok. Tapi kondisi mesin nyala, cuma tidak bisa jalan. Aku berusaha untuk tidak menangis, marah, ataupun uring-uringan. Karena aku ingat anak-anakku, apalagi yang terjebak di sini juga bukan aku saja, melainkan ada keluargaku juga. Jadi aku benar-benar harus tenang untuk menenangkan yang lainnya juga. Mobil ini belum ada setahun dibeli, dan belum pernah dipakai traveling kemana-mana. Masa bisa mogok? Tanyaku ke suami. Terus suamiku menjawab, tidak tahu juga bun, bisa jadi karena mesinnya panas, karena dari jam 4 tidak berhenti, dan terus dipakai jalan. Coba aku cek keluar. Melihat situasi sekitar, aku ragu, terus pegang tangan suami, seperti memberi isyarat untuk jangan keluar. Tapi suamiku justru bilang, nggak apa-apa bun, kan ada Allah. Dari situ aku punya keberanian dan memutuskan untuk menemani suami mengecek mobil keluar. Yang lain masih di dalam mobil. Saat keluar dan suami membuka bagian depan mobil, semua dalam kondisi aman-aman saja. Dan mobil kita juga tidak keluar asap. Bensin aku cek juga baru habis 1/4. Terus kendala teknisnya itu apa? Sumpah, kalau ingat momen-momen itu rasanya nano-nano. Nyesel juga percuma, kan sudah terlanjur. Lalu kejadian epiknya ini keluar lagi. Jadi posisi kita berhenti itu tidak jauh ke depan ada sebuah bekas bangunan. Tapi tidak tahu itu bekas bangunan apa dan sudah terbengkalai. Bahkan dilihat pakai mata kosong saja bangunannya hampir ambruk. Semak belukar di mana-mana. Bangunannya cat putih dengan banyak sekali ruangan, itu benar-benar bangunan kosong terbengkalai. Jadi tidak mungkin ada orang yang stay di tempat seperti itu. Suamiku awalnya menyuruhku jangan melihat tempat itu terus. Takutnya nanti akunya yang malah jadi parno tidak jelas. Namanya aku ya bebel. Aku melihat jelas ada sosok perempuan berdiri di tengah-tengah pintu di salah satu ruangan di bangunan itu. Kan bangunannya ada di pinggir jalan pas. Jadi tanpa kita susah payah masuk ke dalam dari luar saja sudah kelihatan jelas. Kita juga kalau lanjut pasti melewati bangunan itu. Waktu itu aku tidak jelas melihatnya, dia ngawang atau tidak. Pokoknya dia diam di situ sambil kepalanya geleng-geleng kanan kiri. Rambutnya yang panjang itu sampai ikut bergerak. Bersamaan dengan aku melihat sosok itu tiba-tiba ada suara lolongan anjing. Itu persis seperti di tengah-tengah hutan. Tahu-tahu ada suara lolongan anjing, bayangkan bagaimana rasanya bila di posisi seperti itu. Mamaku mungkin yang sudah paham dengan situasi ini langsung keluar dari mobil dan menyuruhku dan suami untuk masuk saja ke mobil sambil berusaha menghubungi siapa yang bisa menolong kita.
Pas ada lolongan anjing itu, suami juga mendengar. Dia malah tanya kepadaku, "Masa di tengah hutan ada anjing?" Dan pas dia balik badan, suamiku juga melihat sosok yang aku lihat. Suami pelan-pelan menutup kap mobil terus menggandeng tanganku. Barulah pas mama teriak suruh masuk itu, seakan kita berdua tiba-tiba tersadar dan langsung masuk di dalam mobil. Kita semua cuma bisa pasrah dan terus berdoa di dalam hati, agar apa yang kita alami saat itu segera berlalu. Aku dan suami sampai tidak berani melihat ke depan dan cuma menunduk ke bawah. Kita juga tidak lupa mengunci semua pintu dari dalam biar tidak ada hal-hal aneh karena ada anak kecil juga. Suami ternyata iseng mengintip ke depan, terus menunduk lagi dan bilang, "Bun, kuntilanaknya kok tidak pergi-pergi ya? Aku mau lihat mesin lagi biar bisa pergi dari sini." Aku cuma bilang, Sudah, berdoa saja ya." Pas kita lagi kusuk berdoa dan mendengarkan murotal, tiba-tiba dari arah belakang kita diklakson oleh mobil lain, sampai anak-anakku bangun semua. Kita awalnya takut, antara takut hantu sama begal. Bayangkan, itu tempat sepi sekali dan di tengah hutan yang lebat. Tapi kita coba positif, mungkin karena mobil belakang mau lewat, berhubung terhalang mobil kita, makanya mereka klakson berkali-kali. Ya mau gimana lagi, mobil kita mogok tidak bisa jalan, sedangkan jalanan itu hanya bisa dilalui satu kendaraan beriringan. Jalan satu-satu maksudku. Suamiku yang jengkel akhirnya turun, tapi dia membawa pisau buah yang kita bawa dari rumah untuk mengupas buah di mobil. Hanya untuk jaga-jaga saja. Barangkali mobil belakang orang jahat, kita tidak tahu. Suami turun, aku, mama dan Adel turun, sedangkan anak-anak tidur lagi di mobil. Seketika kita lupa dengan sosok kuntilanak yang kita lihat dan dialihkan dengan mobil di belakang kita. Pas kita samperin mobil itu, ternyata di dalam mobil itu bapak, ibu, dan anak laki-lakinya yang usianya baru 6 tahun. Mereka dari Pare juga, dan mau balik ke Sidoarjo, malah disasarin Google Map sama seperti kita. Tapi apesnya, bapak ini tidak sengaja menabrak kucing saat masuk area hutan ini. Mau menguburkan juga bingung dikuburin di mana. Karena hanya ada pohon-pohon tinggi yang rimbun dan gelap, jadi si bapaknya takut. Akhirnya mereka hanya melewati kucing itu sampai darahnya nyiprat di beberapa bagian depan mobilnya. Setelah bapak itu cerita, suamiku mengusulkan untuk kembali ke tempat itu menemani si bapak untuk menguburkan bangkai kucingnya dengan baju yang si bapak pakai. Bukannya gimana-gimana, kucing juga makhluk hidup. Kita tidak sengaja menabrak dia, berarti kita juga harus memakamkannya dengan layak. Namanya kita hidup di tanah Jawa, pasti ada banyak sekali mitos yang berkembang perihal tersebut. Garis besar intinya sih, demi keselamatan bersama. Makanya bangkai kucing itu harus segera dimakamkan. Karena aku khawatir dengan suamiku, akhirnya aku dan Adel ikut mereka berdua mencari bangkai kucing itu. Sedangkan si ibu dan anaknya masuk ke dalam mobilku ditemani oleh mama. Kita berempat turun lagi buat cari bangkai itu. Tidak lama kemudian ketemu. Dan kalian tahu apa yang kami lihat. Yang ditabrak bapak itu adalah kucing hitam. Aku benar-benar syok, bukan main. Tubuh kucing ini benar-benar hitam semua dan kondisi perutnya sudah terurai, tidak beraturan. Aku justru lebih kesedih melihat keadaan kucing itu, bukan seram. Kucing hitam memang seram, tapi buat pecinta kucing seperti aku, itu suatu momen yang menyedihkan. Suamiku bilang, ini sepertinya bukan kucing liar, karena bulunya lembut dan sepertinya terawat. Tapi siapa juga yang ngebiarin kucingnya main-main sampai ke hutan begini ya? Kan logikanya di sini tidak ada rumah warga sama sekali. Mungkin kebetulan kucingnya keluar mas, terus nyasar dan hilang saat masuk ke sini. Jawab si bapak. Oh iya, nama bapak ini Pak Yudis. Istrinya bernama Bulia dan anaknya bernama Rio. Aku sama Bulia sampai detik ini masih chat-chatan di WA.
Jadi sebelum aku bercerita ini, aku sudah minta izin dari mereka dan alhamdulillahnya mereka mengizinkan aku bercerita tentang cerita ini. Hitung-hitung untuk menambah pengetahuan buat kalian juga. Siapa tahu kalian mengalami kejadian yang sama saat di jalan. Suami dan Pak Yudis ini awalnya sedikit geli, tapi mereka harus kuat. Pak Yudis membungkus bangkai kucing itu dengan bajunya dan suamiku menggali tanah di pinggir jalan memakai batu yang sekiranya bisa buat menggali untuk makam si kucing. Setelah dimakamkan, kita pun berdoa untuk si kucing dan keselamatan untuk kita semua. Barulah kita balik lagi ke arah mobil. Sesudahnya tiba di mobil, Pak Yudis langsung memakai baju lainnya yang dia bawa karena setelah memakamkan si kucing, beliau tidak pakai baju sama sekali. Cuacanya di sana juga sedang dingin-dinginnya. Suamiku iseng menyalakan mobil. Ternyata suatu keajaiban, mobilku menyala lagi. Di situ kita semua senang. Pak Yudis dan anak istrinya langsung kembali ke mobilnya, lalu kita sama-sama melanjutkan perjalanan. Kita mulai melanjutkan perjalanan dan kita mulai melewati satu-satunya bangunan kosong yang ada di hutan tersebut. Alhamdulillah, sosok misterius itu tidak ada, alias sudah hilang. Kita masih belum menemukan tanda-tanda kehidupan manusia di sana. Bahkan kita juga masih belum melihat plakat jalan. Tapi entah kenapa, suatu keyakinan di dalam diri kita semua kalau sebentar lagi akan ketemu jalan utama. Oh iya, Pak Yudis dan keluarganya juga tidak tahu rute ini jalan ini. Dan mereka baru pertama kali ke Pare. Lalu lewat ke situ gara-gara mengikuti Google Map. Benar juga, tidak lama kita menemukan jumblangan seperti jalanan yang menaik dan ada jalur kereta api. Nampak di depannya seperti pemukiman warga khas pedesaan. Kita semua mengucap syukur berkali-kali dan lega. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba juga. Masih terus menyisiri jalan itu. Karena waktu itu sudah pukul 8, jadi pemukiman tersebut terlihat sepi, dan hanya terdengar suara jangkrik yang bersahut-sahutan dengan tokek. Tidak terasa, dari pukul 6:30 sampai pukul 8 malam, kurang lebih 1,5 jam kita buang di tengah hutan dengan situasi mobil pakai acara mogok, tidak jelas. Tapi masih bersyukur kita bisa keluar dari hutan itu. Semakin kita jalan lurus, tahu-taunya kita sudah sampai Kertosono. Perjalanan yang susah dijelaskan. Ada yang bilang kemungkinan kita lewat ke arah Kediri kota. Tapi entahlah, soalnya kita tidak paham daerahnya. Tapi kota kok serem-seremnya mengalahkan desa. Sampai detik ini aku dan keluargaku masih belum paham dengan apa yang terjadi waktu itu. Tidak lama kita ketemu dengan jalanan yang mulai rame, seperti pasar malam, tapi bukan pasar malam. Kalau di Surabaya itu seperti suasana pertokoan yang ada di dekat BGJ. Modelnya seperti itu, tapi banyak pedagang makanan juga di pinggir-pinggir jalannya. Berhubung kita lapar dan menemukan warung nasi Padang, akhirnya kita berhenti untuk makan sejenak. Sedangkan keluarga Pak Yudis klakson pertanda mereka mau langsung melanjutkan perjalanan saja. Karena kita semua sama sekali belum makan malam saat itu, dan kasihan anak-anak juga sudah pada lapar. Berhentilah kita untuk makan, dan tidak terasa pas aku lihat di jam sudah hampir pukul 9 malam. Suamiku coba melihat-lihat lagi Google Map, sedangkan aku sibuk beli keripik singkong. Karena harganya sangat murah. Beli 15.000 dapatnya banyak sekali, 2 kresek ukuran tanggung. Sedangkan di Surabaya harga segitu cuma dapat 1/4 kilogram. Pingin kesana lagi, tapi parno dengan rutenya. Buat kalian tahu, kita benar-benar pastikan kalau kita tidak sampai salah ambil jalan. Kita jalan benar-benar mengikuti kata atau perintah dari Google Map-nya, bukan yang sok-sokan pilih jalan sendiri. Kejadian gilanya bukan hanya di situ saja. Setelah dari Kertosono, harusnya sudah bisa ketemu jalur arteri. Entah kenapa, kita masih nyasar lagi. Bukan nyasar ke hutan-hutan lagi, tapi lebih tepatnya hampir saja nyasar ke hutan-hutan. Dan bahkan hampir lewat laut, cuma aku tidak ngeh.
Laut mana? Jadi gini ceritanya. Kita kan mengikuti arah Google Map lagi. Tapi jalanannya itu malah masuk ke area kayak pabrik-pabrik gitu. Karena ini sudah mau jam setengah 10 malam, suami memutuskan untuk berhenti. Bertanya ke orang dan kebetulan ada satpam penjaga salah satu pabrik yang masih terjaga. Saat bertanya, satpam itu bilang, "Mending Bapak putar balik saja, Pak. Karena kalau lurus ke sana malah masuk hutan dan lewat pinggiran laut. Bahaya, Pak. Di sana jalanannya gelap." Lalu Pak Satpam itu memberitahu titik jalan arteri berdasarkan Google Map dan kita pun mengucapkan terima kasih. Lalu melanjutkan perjalanan. Dalam hati aku bersyukur. Ternyata masih ada orang baik yang mau menolong dan tidak lama lagi kita bertemu jalan arteri. Yaitu jalan yang aku sebutkan tadi di depan. Kalau di Google Map warnanya kuning. Dan pas di pukul setengah 11 malam. Kita baru tiba di rumah Surabaya dengan selamat. Dari pukul 4 sore sampai setengah 11 malam. Kurang lebih 6,5 jam kita lewati hanya untuk perjalanan pulang dari Pare Kediri ke Surabaya. Sampai rumah kita bersih-bersih dan langsung tidur. Kalau diingat-ingat antara percaya tidak percaya. Tapi itu benar-benar kejadian dan kalian ingat pas anakku melihat ke arah atas mobil. Besok paginya dia tanya sendiri ke aku, "Bunda, pocongnya sudah nggak ikut kita sampai ke rumah kan?" Aku kaget, terus aku bertanya, "Memang kamu lihat pocongnya di mana?" "Rere lihat di atas mobil, Bun. Wajahnya jelek dan matanya keluar seperti kelereng warna putih. Lihatin kita semua. Rere nggak suka, makanya Rere lihatin dia terus. Sama Mamain, malah Rere diraupi air. Akhirnya Rere tidak tahu pocongnya kemana." Mamain adalah panggilan anak-anakku ke mamaku. Karena nama panggilan mamaku Mamain. Oh ya, anakku ini masih 5 tahun. Jadi aku berpikir anak-anak seusia gitu mungkin masih suka berhalusinasi atau menghayal. Tapi entahlah, aku juga tidak tahu. Aku mengajak dia ke arah mobil dan di sana ada suamiku yang sedang mencuci mobil. Terus aku tanya ke Rere, "Sekarang kamu lihat pocongnya masih ada apa enggak?" Rere cuma menjawab, "Alhamdulillah nggak ikut kita sampai ke rumah, Bun," sambil tangannya mengusap dadanya. Aku berusaha tetap tenang, stay cool, tapi ujung-ujungnya tetap merinding. Kalau menurut pendapat mamaku, katanya kita itu kena oyot mimang. Seperti suatu kondisi kita disasarin oleh makhluk tidak halus. Entah ada perkataan kita atau perbuatan kecil yang sudah kita lakukan dan menyakiti atau bahkan menyinggung makhluk penunggu wilayah sekitar situ. Lalu mereka menjadi marah, makanya kita diputer-puterin. Untuk selebihnya, wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui segalanya. Dari sini aku benar-benar mengerti arti dari peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Jadi selama perjalanan itu kita sama sekali tidak pernah bertanya ke warga sekitar dan hanya mengandalkan Google Map, di mana Google Map sendiri padahal masih banyak filenya dan errornya. Entah itu gara-gara koneksi GPS ponsel kita yang error karena jaringan kita yang jelek, atau faktor cuaca yang kurang bersahabat, juga bisa berpengaruh pada keakuratan sinyal Google Map. Namanya juga internet. Kadang kalau masuk ke area pedesaan itu untung-untungan. Kadang ada sinyalnya, kadang tidak ada sinyalnya. Yang jelas, next trip, aku akan lebih memilih untuk bertanya ke warga sekitar jika sekiranya jalan yang aku lalui sudah mulai mencurigakan.